Halo semua, saya Niken. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai cara menggambar kepala manusia. Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang namanya kepala manusia itu adalah suatu bentuk yang sangat kompleks karena itu adalah bentuk organik. Yang pasti 3 dimensi bentuknya. Nah, untuk bisa menggambar kepala manusia ini dengan baik, yang pertama kita harus lakukan adalah memahami dengan benar bentuk atau struktur dasarnya dan juga proporsinya. Ada satu metode untuk menggambar kepala manusia yang banyak disarankan oleh para profesional, yaitu menggunakan metode Loomis. Kalian mungkin sudah pernah dengar yang namanya metode Loomis ini. Metode Loomis ini dikembangkan oleh seorang ilustrator profesional dan juga guru seni dari Amerika Serikat bernama Andrew Loomis. Andrew Loomis ini sudah membuat suatu buku yang menjadi dasar rujukan bagi siapapun yang ingin belajar menggambar, ilustrasi, dan juga menggambar. Metode Loomis ini kelebihannya apa? Nah, metode Loomis ini kelebihannya tidak hanya mengajarkan kita untuk menggambar kepala dengan baik, tapi lebih dari itu, metode Loomis ini akan membuat kita atau melatih kita bisa berpikir secara 3 dimensi, dan ini sangat diperlukan untuk kita bisa menggambar kepala dengan baik. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar menggambar kepala dari Pak Loomis ini. Sama saya juga masih belajar. Yuk kita belajar bersama. Di sini saya akan menggambar kepala dilihat dari 3 sisi, yaitu dari depan, dari samping, dan tampak 3/4. Nah, menggambar kepala manusia dengan menggunakan metode Loomis selalu dimulai dari menggambar lingkaran, atau lebih tepatnya bola karena bentuknya 3 dimensi. Bola ini kemudian kita potong di bagian kanan dan kirinya. Kalau Loomis memberi istilah flatten ball. Setelah itu kita buat garis perpotongan vertikal dan horizontal. Itu sebabnya kenapa di video saya yang lalu saya menyarankan untuk berlatih menggambar lingkaran dan juga garis lurus tanpa alat bantu, karena itu akan banyak dipakai. Kalau ada dari teman-teman yang belum nonton videonya, linknya saya cantumkan di bagian deskripsi ya. Titik perpotongan antara garis vertikal dan horizontal ini penting karena itu akan jadi patokan kemana arah wajah menghadap. Titik ini menjadi titik di antara 2 alis. Selanjutnya, dari titik pusat ke lingkaran atas, garisnya kita bagi menjadi 3 bagian. Begitu pula di bagian bawah. Dari ketinggian 2/3 bagian di atas dan di bawah, kita beri garis juga. Lingkaran akan kita potong di bagian sampingnya. Titik 2/3 bagian ke bawah lingkaran dari titik tengah akan menjadi titik bagian bawah hidung. Kemudian kita ukur panjangnya titik tengah ke titik bagian bawah hidung. Lalu dari titik bagian bawah hidung kita tentukan bagian dagu. Dari sini kita bagi ketinggian wajah manusia menjadi 3 bagian yang sama besar, yaitu bagian bawah dagu ke bagian bawah hidung, bagian bawah hidung ke titik di antara 2 alis, dan titik di antara 2 alis ke bagian atas rambut. Setelah kita dapatkan titik bagian bawah dagu, gambar garis rahang bawah dari dagu ke bagian bawah garis tempat kita potong lingkaran di sisi kanan dan kiri. Bagian bawah lingkaran adalah titik di mana kita letakkan garis tengah bibirnya. Sedikit di bawah alis kita buat garis untuk menentukan ketinggian mata. Setelah itu kita buat struktur hidungnya dengan ketinggian antara titik tengah kedua alis sampai titik bagian bawah hidung tadi. Setelah itu kita buat konstruk matanya, kemudian kita buat mulutnya. Mulutnya ada di ketinggian bagian bawah dari lingkaran.
Di bagian samping kanan dan kiri di bawah ketinggian mata kita buat sedikit tonjolan tulang pipi. Kemudian yang terakhir tinggal kita perjelas saja garis-garis outline-nya. Oh ya, di video ini saya tidak akan menggambar sampai ke bagian detail wajahnya ya teman-teman, karena saya ingin membuat konstruksi dasar wajahnya dulu dilihat dari 3 sisi yang berbeda. Kalau saya menggambar sampai detailnya nanti bisa terlalu panjang videonya. Saya akan membuat konstruksi kepala manusia dilihat dari sisi samping. Masih dimulai dengan membuat lingkaran, kemudian buat garis lurus vertikal dan horizontal. Setelah itu kita buat lagi satu lingkaran yang lebih kecil di dalam lingkaran yang pertama. Diameter lingkaran kedua ini kurang lebih antara titik 2/3 bagian atas, bawah, kanan, dan kiri. Untuk ukuran ketinggian masing-masing fitur wajah masih sama seperti yang hadap depan tadi, yaitu ketinggian diameter horizontal lingkaran pertama untuk bagian atas alis dan bagian atas telinga. Kemudian bagian bawah lingkaran kecil untuk ketinggian bagian bawah hidung. Lalu kita tentukan titik bawah dagu dengan ukuran yang sama dengan alis sampai ke bagian bawah hidung. Bagian belakang rahang bawah kurang lebih setinggi bagian bawah lingkaran besar. Setelah ketinggian titik-titiknya kita tentukan, bisa dilanjutkan dengan membuat konstruksi mata, hidung, bibir, dagu, dan juga telinganya. Kita tinggal perjelas saja outline-nya dan juga membuat leher. Selanjutnya saya akan menggambar kepala manusia dengan tampak 3/4. Di bagian ini kita perlu benar-benar mengimajinasikan lingkaran yang kita buat sebagai bentuk bola, bentuk 3 dimensi. Garis tengah vertikal dan horizontal harus dibuat melengkung mengikuti kontur bola. Kemudian bagian samping yang kita potong tadi akan tampak berbentuk elips. Lalu garis tengahnya juga dibuat miring, yang menunjukkan ada dimensi tebal dari bola yang kita gambar. Kalau teman-teman masih kesulitan membayangkan, mungkin bisa dicoba dengan membuat bentuk bola dari plastisin mainan, kemudian potong bagian sampingnya. Kemudian tentukan juga garis tengah vertikal dari elips di bagian samping agar kita mengetahui di mana letak telinganya. Kemudian tentukan titik bawah dagu dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu panjangnya
sama seperti bagian atas rambut ke bagian antara dua alis, bagian antara dua alis dengan bagian bawah hidung. Lalu di sini kita tinggal perhalus saja outline-nya agar memang benar-benar tampak seperti 3 dimensi. Kemudian saat membentuk hidung, konstruksi hidung ini dari tampak 3/4, kita harus buat 3 dimensi. Kira-kira bentuknya seperti baji atau pasak ya, yaitu berbentuk segitiga yang punya volume tebal. Setelah itu kita buat area matanya. Area mata ini kita buat seolah-olah seperti kita sedang mengiris sedikit bagian bola ke arah dalam. Jadi menggambar konstruksi wajah dengan menggunakan metode Loomis ini, kita seperti sedang memahat, bukan saja menggambar tapi memahat. Jadi membuat bentuk dalam 3 dimensi. Untuk bentuk mulutnya, karena wajah bagian kiri adalah area yang lebih besar terlihatnya, maka garis mulut yang di sebelah kiri kita buat lebih panjang dari yang kanan. Setelah proporsi bagian-bagian wajahnya kita tentukan, kita tinggal buat saja atau tebalkan saja garis outline-nya. Demikian teman-teman penjelasan singkat dari saya mengenai menggambar kepala dengan menggunakan metode Loomis. Jadi metode ini memang melatih kita untuk bisa berpikir secara 3 dimensi, jadi membongkar atau membuat konstruk dasar dari bentuk yang kompleks menjadi disederhanakan menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana dalam perspektif 3 dimensi. Dan juga kita perhatikan proporsi-proporsinya di sini. Semoga penjelasan saya sudah cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Kalau dirasa memang video saya ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe, dan jangan lupa di share ke media sosial kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.